Halo guys, balik lagi sama gue di Gocam. Dan guys, hari ini gue balik dan gue mau jawab pertanyaan dari William Sutanto. Ini ada Bro William Sutanto ya. Bro William bertanya nih, dia lagi mau minta pertimbangan karena dia mau beli jam Panerai gitu ya. Wah, ini calon paneristi guys, calon paneristi. Oke. Oke, langsung aja ya. Gue jawab nih pertanyaannya ya. Gue nggak mau buang-buang waktu. Bro William bertanya, Bro, saya minta pertimbangan mau beli PEM 090 atau PEM 088 atau PEM 288. Yang mana yang bagus? Saya baru pemula nih, thank you. Oke, langsung gue jawab ya Bro William ya. Nah ini jujur ya, gue tuh juga suka ya sama Panera ya. Tapi Panera itu banyak modelnya gitu ya. Dan gue cuman inget yang gue suka aja gitu loh. Yang gue suka gue inget modelnya. Nah ini yang lu ketik ini ya, jujur gue harus lihat dulu di internet gitu, ini yang kayak gimana gitu ya, karena gue jujur nggak familiar sama yang ini gitu ya, tapi gue udah lihat. Oke, yang 090 ini Luminor ya. Jadi gini, sebelumnya ya guys ya, ngomongin sedikit ya soal Panera ya. Panera itu case-nya itu ada 4 ya, ada dibagi secara 4 secara garis besar. Ada secara garis besar ada 2, ada Luminor, ada Radiomir. Nah, Luminor sendiri ada Luminor 1950, ada Luminor yang biasa. Radiomir itu ada Radiomir 1940 ya, 1940, ada yang Radiomir yang biasa gitu ya. Nah, ini yang si Bro William tanya nih ya, yang 090 ini gue udah lihat, ini adalah Luminor. Luminor dan ada Power Reserve gitu ya. Jadi Luminor, Power Reserve dan ada tanggal gitu ya. Kalau menurut gua ya, terus udah gitu oke. Sebelum itu oke. Terus yang 088 itu Luminor, terus ada GMT complication. Jadi ini Luminor tapi GMT. Terus udah gitu ada tanggal juga. Nah, sedangkan yang 288 itu adalah Radiomir dan nggak ada tanggal dan itu chronograph gitu ya. Nah, gini ya, Bro William ya. Oke, langsung gue jawab ya pertanyaan lo ya. Gini, dari 3 ini ya, jujur aja, ini sih tiga-tiganya bukan selera gua. Kalau mau jujur ngomong, bukan selera gua. Menurut gua menurut gua gini, kalau Panera itu ya, menurut gua Panera ini agak aneh ya. Gimana ya? Panera itu tuh jamnya itu ya, yang bagus tuh menurut gua, dan banyak watch enthusiast gitu ya. Itu justru tuh suka Panera itu bukan yang aneh-aneh gitu loh. Panera itu tuh jamnya tuh harus simple gitu loh. Yang nggak bilang harus sih, cuma maksudnya orang lebih suka sama Panera itu yang simple-simple gitu. Gue sendiri suka gitu, dan kebetulan selera gue adalah jam yang simple-simple gitu loh. Nah, gue suka itu Panera yang simple-simple gitu, dan banyak watch enthusiast, kolektor juga sukanya sama yang simple-simple gitu loh. Nah, jadi kalau kayak 090 gitu ya, ada apa ini, Power Reserve gitu ya, terus udah gitu ada Cyclops tanggal gitu ya. Aduh, udah mata gue udah sakit liatnya gitu. Jadi ini bukan selera gue sih, dan menurut gue lu sih jangan beli ya yang 090 ini ya, menurut gue jelek gitu ya. Jadi udah nggak dialnya tuh nggak simple gitu loh. Ada gue juga nggak suka ya dial ada Power Reserve di depan gitu, gue nggak demen tuh gitu. Itu bikin rusak simetri, karena gue orangnya suka simetris gitu loh. Jadi kalau tanya gue ya secara jujur, 090 gue nggak suka karena dialnya ribet, banyak ada tanggal, ada Power Reserve gitu. Aduh, jadi nggak karu-karuan gitu loh. Jelek, nggak simetris gitu. Sedangkan menurut gue Panerai itu bagusnya justru karena simple gitu. Jadi kalau beli Panerai, saran gue adalah cari yang simple gitu loh. Cari yang simple. Kalau perlu yang nggak ada tanggal gitu. Banyak, malah beberapa Panerai itu nggak even ada jarum detik gitu loh. Kayak Panerai 372, Panerai 560 itu nggak ada detik gitu loh. Tapi orang suka gitu loh. Gua sih nggak sampai segitunya ya, gue masih pengen lihat sih ada detiknya gitu ya. Jadi gue suka Luminor Marina gitu. Kalau gue mau beli Panera, gue mau yang ada jarum detik kayak gitu loh. Tapi gue nggak mau ada tanggal gitu. Nah ini Panera 90 gue kurang suka ya, karena ada Power Reserve gitu ya, bikin dialnya kotor, nggak bersih gitu loh. Udah gitu ada tanggal gitu ya, ada Cyclops gitu. Aduh, benci deh gue nggak suka. Terus Panerai 88 ada ini Luminor juga gitu ya. Terus udah gitu GMT, terus ada tanggal gitu ya. Nah ini juga gue nggak suka gitu loh, karena ya sekali lagi rumit gitu loh, dialnya nggak simple gitu. Jadi gue bilang sih jelek ya. Menurut gue Panera 90 jelek,
Panera 088 juga jelek, nggak bagus menurut gue ya. Menurut gue gitu ya, gue nggak lihat itu bagus gitu. Udah gitu juga ya bro ya, gini ya. Kalau lu mau beli Panera 088 ya, ini kan GMT gitu ya. Aduh, daripada beli ini ya, beli dah Tudor Black Bay GMT gitu. Itu apa, ini movementnya aja Panera 088 itu GMT-nya itu bukan apa ya namanya ya, bukan movement GMT yang bener gitu loh. Ini cuma modular, movementnya tuh modular. Jadi movementnya ini sebenarnya value gitu loh, tapi ditambahin modul GMT gitu loh. Kalau lu mau beli GMT jam yang dengan ada GMT complication dan harganya juga nggak gila gitu ya. Menurut gue lirik tuh Tudor Black Bay GMT gitu loh. Gue udah pernah punya dan gue juga udah review. Kalau lu mau lihat search gitu loh, main deh di channel Gojam ini dan lihat review Black Bay GMT. Nah itu gue rekomen, mendingan ambil yang itu daripada yang ini PEM 088. PEM 088 itu GMT juga bukan, movementnya juga bukan GMT beneran, ngapain. Kalau mau ambil GMT, ambil Tudor Black Bay GMT gitu loh. Menurut gue itu lebih bagus gitu loh. Dial juga lebih cakep gitu menurut gue. Jadi menurut gue jelek gitu. Nah terus yang terakhir nih ya, PEM 288 ini juga bukan selera gue ya, jujuran ngomong ya. Tapi dari tiga ini 288 menurut gue paling bagus karena dia dialnya paling simpel, nggak ada tanggal. Nah itu udah plus buat gue gitu. Jadi udah gitu dia radio ini paling beda ya. Ini yang dua sebelumnya PEM 90 sama 88 itu Luminor, yang 288 ini Radiomir. Nah jujur ya ngomong ya, ini share sedikit ya pengalaman pribadi ya. Gue tuh sebenarnya baru aja, mungkin berapa bulan lalu ada mainin Panera gitu ya. Nah sebelum ini ya, gue tuh suka loh sama Panera loh, dan gue pengen banget suatu hari gue punya Panera gitu ya. Gue belum kesampaian ya. Gue udah punya gue udah cobain banyak brand gitu ya. Panera ini satu-satunya brand nih yang terkenal ya, yang gue belum mainin gitu. Dan gue mau nih suatu hari gue harus punya Panera, gue mau mainin gitu. Nah dan gue pernah main, dan selama ini gue selalu pikir, wah kalau gue mau beli Panera gue maunya Luminor gitu loh, karena kan Luminor itu kan ada crown guard gitu kan, wah khas banget kan sama khas kan gitu kan, khas Panera kan itu ada kuping begitu kan. Nah tapi gue mainin waktu gue mainin Radiomir, wah gue kaget loh, karena gue jadi suka juga sama Radiomir. Waduh jadi pusing gue bener-bener gitu loh. Jadi kan tadi gue udah bilang ya, case-nya ada 4 ya, ada Radiomir 1940, Luminor 1950, Luminor, Radiomir gitu kan. Waduh, itu masing-masing tuh ada karakter sendiri gitu. Dan Radiomir dulu gue nggak pernah, paling nggak pernah lihat karena laknya itu aneh kayak besi gitu ya. Tapi Radiomir ini sangat unik karena kenapa? Karena laknya itu kan cuma kayak besi tipis gitu ya. Jadi tuh jatuhnya di tangan, jatuhnya tuh sangat kecil gitu, dan begitu Radiomir itu lebih tipis dibanding Luminor. Jadi Radiomir itu selain lebih tipis, lebih nyaman di tangan. Udah lebih nyaman, lebih tipis. Udah gitu karena laknya itu sangat kayak cuman besi begitu gitu ya. Tipis gitu ya. Jadi tuh laknya tuh kayak hilang gitu loh. Jadi makanya jatuhnya di tangan tuh kecil gitu. Makanya kalau kita ngomong Radiomir yang 45 mili gitu ya, itu tuh sama gedenya ya, kayak jatuhnya di tangan tuh sama kayak jam-jam biasa gitu yang bundar, mungkin 40-41 itu mirip-mirip tuh, karena laknya tuh kayak hampir nggak ada gitu, cuman kayak besi tipis begitu gitu. Makanya itu unik banget tuh menurut gua. Wah, gua juga jadi seneng banget sama Radiomir jujur gitu. Nah ini lu kebenaran nanya yang PM 288 ini Radiomir nih gitu, gitu ya. Tapi gua nggak suka sih Panera chronograph gitu, gua nggak suka gitu ya. Jadi kalau gue walaupun jadi dari tiga ini ya jujur gak ada yang gue suka sih. Tapi kalau disuruh pilih, gue akan pilih gitu ya, gak ada yang gue bilang suka. Yang mana yang bagus? Gak ada yang bagus di mata gue, jujuran ngomong gitu. Tapi kalau harus pilih di antara tiga ini, gue akan pilih yang 288 karena menurut gue itu paling bagus. Karena selain chronograph, udah gitu gak ada tanggal gitu. Dialnya juga lumayan lah. Kalau suka chronograph ya mau beli ya lumayan gitu. Jadi menurut gue sih 288 ya. Kalau gue sih gue akan pilih 288 karena case paling unik. Radiomir tuh menurut gue lebih unik daripada Luminor ya. Jatuhnya gitu lebih dressy gitu. Dan begitu ini chronograph nggak ada tanggal, jadi dialnya lebih simple. Jadi gue bakal pilih dari tiga ini 288 karena dialnya simple. Itu alasan utama kenapa gue pilih yang 288 dibanding 90 atau 088. Kalau Panera 288 ini karena simple ya, jadi menurut gue masih bagus gitu loh. Jadi
walaupun tetap bukan selera gue gitu ya, tapi menurut gue paling bagus di antara tiga ini gitu. Nah, kalau saran gue sih, Bro William ya, kalau mau beli Panerai, beli yang simple. Nggak usah cari yang aneh-aneh, nggak usah cari yang ada komplikasi gitu, jangan gitu. Panerai itu yang bagus itu yang simple, yang bener-bener simple gitu, yang nggak ada tanggal. Kalau lu suka, kalau lu bisa tahan pakai jam yang nggak ada jarum detik, Pak, beli yang nggak ada jarum detik, yang cuman udah tunjukin jam sama menit, udah itu yang paling bagus gitu loh. Nah, saran gua, lu ambil yang kayak gitu. Kalau lu bisa hidup tanpa jarum detik, kalau gua nggak bisa, gue pengen lihat jarum detik, ada jarum detik gitu. Makanya gue kalau mau beli Panerai, gue pasti ambil yang ada jarum detik. Tapi cari yang nggak usah pakai komplikasi kayak begini gitu, GMT complication, chronograph, terus sama power reserve gitu. Aduh, nggak usah lah, nggak usah cari yang kayak gitu. Cari yang simple, itu yang bagus menurut gue gitu. Dan banyak watch enthusiast itu suka Panerai yang simple gitu. Nah, ini tiga ini ya, dari yang lo kasih lihat nggak ada yang simple. Yang paling simple yang cuma yang 288, makanya gue pilih itu yang paling bagus dari tiga ini gitu. Tapi kalau tetap itu bukan yang tapi tetap di mata gue tiga ini nggak ada yang bagus, tapi paling bagus 288. Kalau tanya gue Panerai yang bagus yang mana, yang simple gitu. Nah jadi saran gue, ambil Panerai yang simple, nggak usah cari yang komplikasi gitu, yang simple aja. Terus udah gitu, kalau misal tangan lu bisa sanggup tangan lo agak besar, ambil yang 47 mili. Menurut gue keren gitu loh. Ambil Panerai yang 47 mili, itu saran gue. Gue tuh suka banget Panerai yang 47 mili. Tapi sayangnya tangan gue ini kecil, jadi nggak bisa pakai gitu loh. Jadi gue nggak mungkin membeli, kayaknya gue nggak mungkin lah punya Panerai 47 mili, karena gue nggak bisa pakai gitu, terlalu besar gitu. Tapi kalau tangan lu cukup ya, lu ambil yang 47 mili. Menurut gue tuh jam Panerai yang 47 mili, aduh bagus banget gitu loh. Ambil model kayak 372, PEM 372, PEM 422. Waduh, itu bagus menurut gua gitu loh. Dome, itunya tuh safirnya tuh dome. Waduh, keren banget ya itu bener-bener. Kalau lu bener-bener punya tangan yang bisa makan bisa bisa pakai 47 mili, saran gua lu ambil yang 47 mili. Wah, Panerai yang 47 mili itu cakep banget gitu loh. Jauh dibanding yang Panerai itu jamnya unik ya gitu. Makin gede makin bagus. Makin gede makin bagus gitu. Kayak ini kan jamnya Panerai sendiri kan terkenal gara-gara Sylvester Stallone. Nah, waktu itu Stallone pernah main film, dia pakai Panerai, dan Stallone ke badannya gede gitu kan. Nah, makanya cocok pakai Panerai gitu loh. Dia suka sama jam Panerai gitu. Dan akhirnya dia beli. Nah, gara-gara dia beli, wah udah tuh Panerai sejak itu jadi ini deh, jadi populer gitu loh. Nah, jadi lu ambil yang simple, jangan cari yang komplikasi aneh-aneh kayak begini gitu loh. Tapi dari tiga ini 288 menurut gue yang paling bagus. Jadi kalau pen yang bagus menurut gue bukan yang kayak begini, cari yang simple gitu ya. Terus udah gitu, kalau bisa nggak usah jarum detik pun juga nggak usah kalau bisa gitu loh. Tapi kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, ada jarum detik pun masih nggak apa-apa. Pokoknya tapi simple, jangan cari aneh-aneh, ada komplikasi ini komplikasinya nggak usah gitu. Power reserve lah itu nggak penting gitu loh. Panerai itu bagusnya tuh kalau simple gitu loh. Nah, terus udah gitu, kalau misalnya lu bisa pakai yang 47, saran gue ambil yang 47 mili gitu. Kalau nggak bisa 47 mili, nah pakai yang mana? Pakai yang 44. Karena sekali lagi, Panerai sekarang nih udah gila gitu ya. Wah, keluarin banyak Panerai itu ya. Warnanya warna-warni, warna biru lah, hijau lah, terus udah gitu size-nya juga udah mulai ada yang 40, ada yang 42 gitu ya. Saran gua, kalau nggak bisa pakai yang 47, pakai yang 44 buat luminor. Kalau radiomir pakai yang 45. Karena kenapa? Panerai itu ya, kalau gue udah pernah coba ya Panerai ya gitu ya. Ini jamnya aneh gitu. Makin gede makin bagus. Gitu. Makin gede makin bagus. Jadi jangan mikirnya makin kecil. Jadi kalau Panerai itu harus besar gitu loh. Jadi kayak gue aja ya. Gue pernah coba Panerai low minor pakai 42 sama 40. Pernah gue coba 42, 40, 44 gitu ya. Yang 42 sama 40 aneh jatuhnya, jadi kayak cewek gitu loh. Jadi saran gue, kalau misalnya Panerai misalnya nggak bisa pakai 47 ya buat luminor, ambil yang 44 gitu loh. Jangan ambil yang 42 atau 40 gitu. Ambil yang 44 karena Panerai itu memang harus besar gitu. Tapi jangan sampai kegedean gitu. Kalau udah kegedean jadi jelek juga gitu. Tapi
sebesar mungkin tapi masih bisa masuk di tangan gitu. Itu menurut gua gitu. Jadi saran gua kalau bisa dapat 47, kalau nggak bisa ya turun satu tingkat jadi 44 gitu. Biasanya cowok bisa pakai 44 kok gitu. Tangan gua kecil dan gua masih bisa pakai 44 Panerai 44 mili gitu. Justru gua turun ke bawah 42 gitu nggak bagus gitu. Nah terus udah gitu ketiga ya, saran gua kalau misal mau beli Panerai, dialnya itu kalau bisa cari yang tradisional. Jadi jangan cari warna aneh-aneh. Cari yang black, cari yang warna hitam gitu. Jangan tuh, sekarang kan banyak tuh ya, Panerai keluarin tuh warna hijau lah, dial warna hijau lah, warna silver lah, warna biru lah gitu ya. Menurut gua emang bagus, nggak bilang jelek, tapi menurut gua Panerai itu tuh kalau mau yang klasik yang bagus ya, cari yang warna hitam. Jadi gua ringkas ya, Panerai yang bagus apa? Kesatu, harus besar gitu. Jadi kalau bisa hajar 47 mili. Kalau nggak bisa turun satu tingkat 44 buat luminor atau 45 buat radiomir. Jadi ingat harus besar, jangan kecil gitu. Tapi ambil yang besar, tapi bukan berarti besar sampai nggak bisa pakai, sampai laka keluar dari pegangan tangan. Itu kan kebesaran, goblok, jadi jelek. Jangan kayak gitu. Tapi cari yang sebesar mungkin tapi masih bisa pakai gitu ya. Nah kayak gua aja gitu ya, gua pakai 44 gitu loh. Kedua, size udah mesti besar. Kedua, jangan cari yang komplikasi-komplikasi, jangan yang aneh-aneh. Jadi yang simple aja gitu ya, yang simple aja, nggak usah yang aneh-aneh lah gitu. Kalau bisa nggak usah ada tanggal, nggak usah ada GMT begini, power reserve nggak perlu gitu loh. Jadi cari yang simple. Ketiga, dialnya cari yang black gitu, biar klasik. Jangan cari yang aneh-aneh, warna biru lah nggak usah gitu ya. Jadi itu saran gua begitu kalau Panerai yang bagus. Nah kalau gua rekomendasi jam-jam Panerai yang bagus di mata gua beberapa yang boleh dikonsider ya. Buat 47 lo ambil tuh 372, itu udah paling ikonik gitu loh. Tapi kalau mau ada jarum detiknya, ambil yang 422 gitu. Itu bagus, itu untuk yang 47. Kalau untuk yang 44 luminor, banyak sih ya. Panerai 915 bagus. Panerai menurut gua yang gua suka nih ya. Ini gua sebutin aja nih yang gua suka nih ya, yang luminor ya. Gua suka Panerai 560 gua suka, 510 gua suka, tapi udah di discontinued. 915 gua suka, 914 gua suka. Terus udah gitu gua juga suka. Tapi masalahnya Panerai ini yang baru-baru agak konyol nih. Dia udah nggak open case back lagi. Nah itu tapi topik yang belakangan deh ya. Tapi kalau bisa sih Panerai emang cari yang ada open case back ya. Kalau gue lebih suka yang ada open case back. Tapi ada juga yang nggak ada open case back sih, gitu ya. Tapi ya gue sih suka yang ada open case back ya, gitu ya. Itu tapi ini mas selera lah gitu. Tapi ya luminor yang gue suka tuh gitu, 560, 510, 914, 915. Panerai 560 gue suka gitu, Panerai 111 gue suka, 111 gitu ya, itu yang dulu-dulu tuh gitu. Terus kalau radiomir gitu gue juga suka 183, terus udah gitu 380, terus yang baru 754, 753 itu gue suka radiomir. Nah terus kalau radiomir yang 1940, nah itu gue juga suka 587 gitu, itu gue suka tuh Panerai 587, Panerai apalagi ya yang gue suka lagi ya. Ya itu sih yang ada di otak gue sekarang ya. Itu model-model yang ada di otak gue tuh. Dan itu gue suka, makanya gue ingat angkanya, reference model numbernya gitu ya. Dan ya begitu sih. Jadi Panerai ini banyak ya, modelnya banyak banget ya, Bro William ya. Jadi gue dulu juga waktu pertama kali masuk ke dunia jam ya, waktu gue kecantol sama Panerai gitu. Gue dari dulu Panerai kan dulu kan ngetop banget gitu kan. Jadi waktu gue baca-baca soal Panerai gitu, gue juga belajarin tuh modelnya gitu. Wah, pertama kali gue belajarin gue keblinger gitu, gila, banyak banget gitu. Dan lucunya Panerai ini tuh antara antara model satu sama model lain gitu ya. Bedanya tuh dikit-dikit gitu, bedanya dikit-dikit gitu. Kalau orang yang nggak ngerti jam, lihat kayak sama-sama aja gitu, padahal enggak gitu, beda-beda dikit. Oh ini beda ininya, beda hurufnya, beda ininya, kecil-kecil, bedanya kecil-kecil gitu loh. Tapi menarik banget ini jam Panerai ini. Gue juga suka sih sama Panerai sih, gitu ya. Walaupun ini perusahaannya jujur agak rakus ya, dan juga pernah terlibat skandal, dan juga agak brengsek lah gitu ya, agak madut gitu ya. Bukan agak madut lagi, madut lah boleh dibilang lah. Tapi desainnya bagus menurut gue, klasik gitu ya. Dan jelas dibanding Hublot sih,
menurut gue Panera masih lebih bagus dibanding Hublot gitu loh. Hublot mah itu mah udah paling sampah pokoknya gitu. Kalau Panera sih di mata gue sih nggak apa, walaupun perusahaan madut gitu, tapi gue masih suka sih sama desain jamnya gitu ya. Menurut gue unik banget. Lu kalau pakai Panera itu lihat dari jauh juga, orang lihat dari jauh juga udah tahu, oh itu Panera itu gitu, karena desainnya benar-benar unik banget Panera gitu loh. Dan begitu Panera dulu waktu ngetop kan sampai ada komunitas kan, wah namanya Paneristi gitu, wah bagus banget ya gitu. Jadi ya Panera itu bagus lah gitu loh. Jadi ya begitu aja kali ya. Jadi gue udah kasih informasi banyak banget loh. Apa yang lu tanya apa gitu, gue jawab lu lebih daripada apa yang lu tanya gitu. Gitu ya. Lu tanya gue apa, tapi gue jawab, selain gue jawab gue kasih informasi tambahan gitu. Itu jadi bonus ya buat lu gitu ya. Jadi gua ringkas ya, dari 90, PM 90, 88, 288, yang mana yang bagus? Menurut gue yang paling bagus 288, tapi di mata gue 3 ini nggak ada yang bagus gitu loh. Kalau mau bagus, gue bakal cari Panera yang lain gitu. Dan Panera yang lain, mau Panera yang bagus yang mana? Tadi gue udah kasih tuh guidance ya, guide-nya ya, 3 ya. Cari yang dialnya black, jangan cari warna aneh-aneh. Size-nya kalau bisa cari yang paling besar yang lo bisa pakai gitu. Kalau bisa 47 langsung ke 47, itu paling bagus. Tapi kalau nggak bisa turun ke bawah gitu. Terus udah gitu jangan cari yang simple, jangan cari yang aneh-aneh, ada pakai komplikasi begitu ya, nggak perlu gitu loh. Itu Panera itu emang bagusnya simple gitu ya. Jadi begitu aja kali bro William ya. Kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan langsung aja komen lagi di bawah. Dan nanti kalau misalnya masih ada yang nggak jelas ya komen aja, nanti gue jawab lagi gitu ya. Oke, begitu aja kali ya bro William ya, semoga membantu ya gitu ya guys. Buat kalian yang suka horologi guys, oke, yang buat kalian suka horologi, ada pertanyaan ya, pengen nanya gitu ya, tanya Gojam guys, langsung tanya Gojam, gratis, oke, nggak dipungut biaya. Tulis saja di komen di bawah gitu ya, pertanyaan kalian apa gitu ya. Dan kalau misal pertanyaan kalian menarik, gue akan bikin video seperti ini gitu ya, dan biar orang lain juga bisa belajar gitu, kita semua sama-sama belajar gitu ya. Dan gue sendiri seneng jawab pertanyaan seperti ini gitu, karena ini kayak sarana buat gue untuk berbagi cerita gitu guys. Dan gue seneng juga kalau bisa bantu orang gitu loh. Jadi ya kalau misalnya ada pertanyaan langsung aja tulis ya guys ya, komen di bawah gitu ya. Kalau menarik gue nanti akan bikin gitu ya. Dan seperti kalian lihat guys ya, ini orang cuma nanyanya apa ya, tapi gue bukan hanya gue jawab pertanyaannya, tapi gue kasih lagi informasi tambahan gitu. Jadi kalian nggak rugi nanya Gojam, oke? Kalian nggak akan rugi nanya Gojam gitu. Justru kalian rugi kalau nggak nanya Gojam. Nah gitu. Jadi kalau kalian ada pertanyaan, nggak rugi nanya Gojam gitu. Karena kalian bakal makin pintar, dikasih tahu, bukan hanya dijawab pertanyaannya, tapi Gojam akan kasih, oke? Gojam akan kasih informasi lebih banyak daripada apa yang lu tanya gitu. Kenapa nggak mau? Kalau nggak mau ya goblok, ya kan? Orang gratis kok gitu. Jadi tulis saja pertanyaan kalian, oke? Kalau menarik nanti gue akan jawab gitu ya, dan akan gue kasih dan kadang-kadang kayak seperti ini gue kasih informasi lebih tambahan gitu ya, di luar pertanyaan itu ya. Oke, gini aja kali ya, udah panjang ya guys. Terima kasih udah nonton, dan semoga kalian suka video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tonton terus channel ini guys, kalau bisa subscribe, support channel ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Sehat selalu, salam Gojam, bye bye.